وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. اللهم علمنا نفعنا بما علمتنا. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Babul mubtada'i wal khabar. Sekarang kita bahas bab mubtada dan khabar. Bagian yang ketiga dari marfu'atul asma. Marfu'atul asma yang pertama adalah fa'il. Kemudian marfu'atul asma yang kedua adalah naibul fa'il, yang ketiga adalah mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar dijadikan satu karena memang ini satu kesatuan. Dalam artian mubtada tidak mungkin jadi mubtada tanpa ada khabarnya. Dan khabar tidak bisa jadi khabar kalau tidak ada mubtada. Baik. Aduh, parah ya saya ngomong kayak. Gak usah. Jadi waktu iki loh. Waktu corona. Baik. Faqala al-musannif rahimahullah taala babul mubtada'i wal khabar. Kita baca dulu. Baik, silakan dilihat. Kita baca ya. Saya baca terus saya menirukan. Al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafdhin 'amilin mujarradu wal khabaru ismun dzurtifa'in usnida mutabiqan fi lafdhihi lil mubtada ka qaulina zaidun 'azimush shani wa qaulina zaidani qa'imani wa mithluhu zaiduna qa'imuna wa minhu aidan qa'imun akhuna wal mubtada ismun zahirun kama madha aw mudmarun ka anta ahlun lil qada wa la yajuzu al-ibtida' bima ittasal min adh-dhamiri bal bi kulli man fasal ana wa nahnu anta anti antuma antunna antum wa huwa wahyahum huma wa hunna aidan fal jami'u 12 wa qad madha minha mithalun mu'tabar wa mufradan wa ghayrahu ya'ti al-khabar fal awwalu lafdhu alladhi fi an-nadhmi mar wa ghayruhu fi arba'in mahsuru la ghayru wa hiya adh-dharfu wal majruru wa fa'ilun ma' fi'lihi alladhi sadar wal mubtada ma' ma lahu min al khabar ka anta 'indi wal fata bidari wa bani qara wa dha abuhu qari. Baik. Pembahasan sekarang adalah tentang al-mubtada dan al-khabar. Al-mubtada dan khabar. Baik. Al-mubtada faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa faqala an-nadhim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid darani amin.
Al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafdhin 'amilin mujarradu. Al-mubtada utawi mubtada iku ismun isim kang raf'uhu rafa'i isim iku mu'abbadu kang den abadake, maksudnya diselamatkan selamanya. An kulli lafdhin saking saben lafat amilin kang dadi amil iku mujarradu dan udani. Maksud di mujarrad itu dilepaskan. Kalau bahasa Indonesia gini. Al-mubtada, mubtada. Beliau sebelum memasuki pembagian-pembagian mubtada dengan bagiannya khabar dan pembagiannya, beliau ingin menyampaikan apa itu mubtada dan apa itu khabar. Maka beliau memberikan pengertian. Al-mubtada, yang pertama mubtada sebenarnya mubtada gitu. Itu akhir habis dal itu sebenarnya hamzah. Cuma di situ ditulis alif karena syair, karena untuk kepentingan qafiyah apa namanya? Cek cocok kayak syairan. Jadi sebenarnya mubtada gitu. Al-mubtada itu adalah isim yang rofaknya itu selamanya. Maka kita tahu dari sini mubtada adalah isim yang rofak, harus rofak. Ya. Harus rofak yang dia takdir kalamnya gini. Ismun raf'uhu mu'abbadu mujarradu an kulli lafdhin amilin. Mujarradnya taruh belakang. Gitu. Jadi isim yang rofak selamanya dan dia mujarrad, dia dibebaskan, dibersihkan dari setiap lafadz yang bisa menjadi amil. Jadi mubtada adalah isim rofak yang bersih dari segala amil nasab dan jer. Jadi an kulli lafdhin amilin di sini maksudnya amil nasab dan jer. Ya, amil nasab dan jer. Baik, saya ulangi. Mubtada itu artinya adalah menurut beliau adalah isim rofa. Isim rofa yang selamanya rofa. Yang dia mujarrad, yang dia bersih dari setiap amil nasab atau jer. Kenapa kok kita beri takyid atau beli penjelasan amil ini maksudnya amil nasab dan jer? Karena rofa sendiri itu adalah karena ada sebab amil rofa kan gitu. Isim jadi rofa karena ada amil rofa kan gitu. Ada faktor rofaknya gitu. Faktor rofaknya apa kalau mubtada? Faktor rofaknya ya karena tidak ada nasab dan jer. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah makna dari mubtada. Ya. Al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafdhin amilin mujarradu. Kemudian beliau menjelaskan tentang khabar. Khabar itu apa? Wal khabaru lan utawi khabar iku ismun isim dzurtifa'in kang duweni rafa' usnida kang den sandarake. Apa isim? Baik. Mutabiqan hale nyocoki fi lafzi ing dalem lafate isim lil ing dalem lafate khabar utawa isim lil mubtada maring mubtada. Sekarang beliau memberikan arti khabar. Apa khabar? Khabar menurut beliau adalah sama, isim dzurtifa'in. Isim yang dzurtifa'in, maksudnya dzurtifa'in ini adalah yang marfu. Dzu memiliki irtifa'in kerofaan. Jadi isim yang rofa. Isim yang rofa, yang usnida, disandarkan. Usnida yang disandarkan. Disandarkan kemana? Jadi khobar itu disandarkan ke mubtada. Maknanya disandarkan ke mubtada. Jadi khobar adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Yang disandarkan kepada mubtada. Kenapa? Karena khobar itu datang untuk menjelaskan, memberi penjelasan pada mubtadanya. Kemudian beliau sebutkan, kondisi khobar itu harus mutabiqan, berkesesuaian, nyocoki.
Mutabiqan, berkesesuaian dengan apa? Lil mubtada, terhadap mubtada'nya. Terhadap mubtada'nya. Jadi harus cocok. Fi lafdhihi, mutabiqan fi lafdhihi, yang mencocoki dalam lafadznya terhadap mubtada. Lil mubtada, terhadap mubtada. Dalam artian, kalau khobarnya, kalau mubtada'nya mufrad, khobarnya ikut mufrad. Kalau mubtada'nya musanna, khobarnya ikut musanna. Kalau mubtada'nya jamak, khobarnya ikut jamak. Contohnya bagaimana sekarang? Contohnya. Contoh kata, kalimat yang dia tersusun dari mubtada, kemudian tersusun dari mubtada dan khobar, dan khobarnya mencocoki dengan mubtada'nya. Contohnya, kalau misalkan mubtada'nya mufrad, maka contohnya ini disebutkan. Ka qaulina, kaya dene pengucap sira ingsun kabeh, ing zaidun ing zaidun utawi lafaz zaid, ing zaidun utawi zaidun iku azimus syani, agung perkorone. Jadi contoh untuk mubtada yang mufrad adalah ucapan kita zaidun azimus sya'ni, sebenarnya sya'ni kan gitu, bukan sya'ni. Tapi karena kebutuhan syair, maka disebut azimus sya'ni. Zaidun mubtada. Khobarnya mana? Azimu. Azimu mufrad apa jamak? Mufrad. Maka azimu sebagai khobar, dan dia mufrad mencocoki mubtada'nya yang mufrad. Maka tidak kita katakan zaidun azima asyani atau zaidun azimu asyani, itu azimuna, ya, enggak bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalau ini contoh kalau misalkan mubtada'nya mufrad. Nah, kalau contoh mubtada'nya musanna bagaimana? Wa qaulina lan pengucape ingsun kabeh ing lafat az-zaidani utawi zaid loro iku qaimani ngadeg sapa zaid loro. Contoh kalau mubtada'nya musanna adalah ucapan kita wa qaulina, dan seperti dan ucapan kita az-zaidani, dua zaid itu qaimani ya, berdiri. Maka kata qaimani dia khobar terhadap mubtada zaidani, dan dia musanna mencocoki mubtada'nya yang musanna. Jadi kalau mubtada'nya musanna maka khobarnya juga musanna. Kalau misalkan jamak bagaimana? Kalau jamak maka beliau menyebutkan wa misluhu lan utawi kaya dene kang mengkono disebut iku az-zaiduna utawi pira-pira zaid iku qaimuna padha ngadeg sapa pira-pira zaid. Kemudian kalau jamak, kalau mubtada'nya jamak, maka khobarnya juga ikut jamak. Jadi kaidahnya mutabiqan fi lafdhihi lil mubtada. Az-zaiduna jamak mudzakkar salim. Khobarnya mana? Dia zaiduna mubtada. Khobarnya qaimuna. Sebenarnya nanya pendek. Tambahan alif itu hanya tambahan saja untuk syair. Sebenarnya qaimuna. Bukan qaimuna, bukan. Qaimuna dia khobar dan dia jamak karena mencocoki mubtada'nya yang jamak. Wa minhu lan setengah saking contoh kang sebut aidon hale kaya mengkono utawi lafat qaimun utawi lafat qaimun iku tetep kang ngadeg utawi akhuna sedulure ingsun kabeh. Dan termasuk contoh yang sudah disebutkan adalah meskipun khobarnya ditaruh depan. Maka di sini di bagian yang ini yang kata wa minhu aidzon qaimun akhuna.
Khobarnya mana? Qaimun. Mubtada'nya akhuna. Jadi di sini beliau memberikan isyarat bahwasanya mubtada' tidak harus selalu di depan. Kadang mubtada' juga berada di belakang. Namanya mubtada' muakhar. Khobarnya khobar muqaddam. Maka meskipun khobarnya muqaddam, dia harus tetap mencocoki mubtada'nya. Misalkan qaimun akhuna atau qaimani az-zaidani. Bisa saja. Atau qaimani akhwana, bisa. Atau qaimuna ikhwanuna, bisa. Ya. Wa minhu aidan qaimun akhuna. Maka di kata ini, di lafaz ini, itu memberikan isyarat bahwasanya mubtada tidak harus di depan. Mubtada kadang di belakang. Namanya mubtada muakhar dan khobarnya disebut khobar muqaddam. Baik. Kaidah ini, kaidah mubtada, kaidah khobar harus mencocoki mubtadanya. Apakah dalam segi jamak, mufrad atau tasniyah? Apakah ini mutlak? Tidak. Kullu syai'in lahu istitsna. Itu kaidah kita. Setiap hal pasti ada pengecualian. Ya. Setiap hal pasti ada pengecualian. Kaidah ini dikecualikan ada dua. Yang pertama, kalau mubtada'nya adalah jamak mu'annats atau jamak ghairu akil. Kalau mubtada'nya jamak ghairu akil, jamak tidak berakal, maka khobarnya boleh mufrad mu'annats. Kalau jamaknya adalah, atau kalau mubtada'nya adalah jamak yang tidak berakal, maka khobarnya boleh mufrad mu'annats. Contohnya misalkan hadikoh, apa artinya hadikoh? Kebun. Jamaknya al-hadaik. Kebun-kebun itu indah. Bagaimana kita memberi khobarnya? Al-hadaiku jamilatun. Ini mubtada, ini khobar. Dia mufrad, dia jamak dan dia mufrad. Kullu jam'in mu'annats. Kullu jam'in ghairi akilin mu'annatsun. Setiap jamak yang tidak berakal maka dia mu'annats. Maka dikecualikan dari kaidah ini, yaitu bahwasanya khobar harus cocok dengan mubtada'nya dalam segi mufrad, musanna atau jamak. Ketika mubtada'nya adalah jamak ghairu akil, jamak yang tidak berakal, maka khobar boleh mufrad mu'annats. Jadi tidak harus kita bilang al-hadaiku jamilatun, tidak. Tapi cukup al-hadaiku jamilatun atau jamilatun. Ini istitsna yang pertama. Istitsna yang kedua, apabila khobar, ya, apabila antara mubtada dan khobar tidak terdapat dhamir yang kembali kepada mubtada. Maksudnya gimana? Kalau kita ngomong Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Mubtada'nya mana? Zaid. Khabar qaim. Para ahli nahwu mengatakan bahwasanya antara mubtada dan khobar ini ada dhamir yang dia menjadi penghubung antara khobar kepada mubtada'nya. Takdirnya adalah huwa. Zaidun huwa qaimun, gitu Mas. Jadi khobar ini maknanya kembali kepada Zaid. Ketika seperti ini, maka dia harus mencocoki. Kalau mubtada'nya dua, dia dua.
Kalau mubtada'nya jamak, khobarnya jamak. Tapi kalau khobarnya itu tidak kembali kepada mubtada' dalam makna. Contohnya misalkan. Khobarnya mana? Khobar. Mubtada'nya mana? Al-ilmu. Khobarnya nau'an. Mubtada'nya mufrad atau musanna? Mufrad. Khobarnya musanna. Kok boleh? Ya. Kenapa? Karena nau'an ini maknanya tidak kembali kepada ilmu. Tapi apa kata yang setelahnya itu kembali kepada dirinya. Nau'an. Nau'an ini menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa setelahnya ada dharuri dan muktasab. Makanya dia boleh untuk tidak. Nau'an, jenis. Nau' itu jenis. Nau'an jadi dua jenis. Ilmu ada dua jenis. Dharuri, ilmu pasti, wa muktasab, dan ilmu yang diketahui dengan cara mempelajari. Nah, jadi dharuri itu ilmu pasti, muktasab itu ilmu yang apa ya? Yang perlu dipelajari, udah tahu. Ilmu dharuri misalkan geni panas, itu dharuri. Kabeh wong ngerti kan maksudnya. Pasti ya. Tapi kalau 100 dikurangi setengah, itu ilmu muktasab. Ya. Karena perlu dihitung, perlu belajar hitung-hitungan ya. Baik. Jadi dikecualikan ya, jadi kaidah bahwasanya khobar mencocoki mubtada'nya dalam segi mufrad, musanna atau jamaknya adalah dikecualikan dua hal tadi. Yang pertama kalau misalkan mubtada'nya adalah jamak yang tidak berakal, dan yang kedua apabila khobarnya itu tidak atau ada penjelasan yang kembali kepada khobarnya. Ya. Jadi makna khobar tidak kembali kepada mubtada, tapi menjelaskan kata yang setelahnya. Khobar biasa. Enggak ada penyebutan. Tahu dari mana? Gimana kita membedakan? Ya dari siyakul kalam. Dari kebiasaan baca, insya Allah tahu. Baik. Ini. Kemudian yang selanjutnya. Beliau mengatakan wal mubtada ismun zahirun kama madha aw mudmarun ka anta ahlun lil qadha. Wal mubtada iku ismun zahirun, isim kang zahir, kama kaya dene kang madha kang wus kliwat apa ismun zahir. Aw mudmarun utawa mudmar dhamir, ka anta kaya dene lafat anta utawi sira iku ahlun, ahli lil qadha maring hukuman. Baik, sekarang beliau membahas tentang ini yang di atas itu. Mubtada, ismun zahir, isim, mudmar. Mubtada dibagi menjadi dua. Beliau sekarang sudah mulai masuk ke pembagian. Mubtada dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah isim zahir. Isim zahir. Yang kedua adalah isim dhamir atau mudmar. Isim zahir ya yang sudah berlalu. Zaidun azimusyani, zaidani qaimani, zaiduna qaimuna, dan seterusnya. Karena itu isim zahir, isim yang tampak. Jadi madalla lafdhuhu ala musamma. Jadi isim yang lafadznya menunjukkan atas hal itu. Kalau saya ngomong Andre berarti ya sudah ketahui Andre itu. Tapi beda kalau saya ngomong dia. Ketika saya ngomong dia, lafadz tersebut tidak menunjukkan person seseorang, tapi menunjukkan kepada seseorang yang dia dikinayahkan dari dhamir itu. Jadi orang lain gitu. Bukan seorang yang sudah ditentukan. Isim zahir sudah kama madha sebagaimana yang sudah berlalu. Maksudnya contoh sebelumnya Zaidun azimusyani dan seterusnya. Au mudmarun, yang kedua adalah isim dhamir.
Isim dhamir beliau memberikan contoh. Contohnya apa? Ka anta. Ka seperti lafat ya. Anta ahlun. Anta ahlun. Mana mubtadanya? Anta. Anta ahlun lil qadha. Kamu ahli dalam pengadilan qadha. Qadha aslinya ada hamzahnya di belakangnya. Al qadha'u lil qadha'i. Artinya gitu. Cuma karena dihapus karena ini syair. Ka anta ahlun lil qadha. Seperti lafat anta. Anta mubtadaun. Ahlun khobar. Ya. Ka anta ahlun lil qadha. Seperti lafat anta kamu ahlun ahli dalam lil qadha untuk pengadilan. Peradilan. Kemudian beliau memberikan penjelasan tentang dhamir yang bisa jadi mubtada. Apakah semua dhamir jadi mubtada? Tidak. Dhamir ada berapa kemarin? Ada 3. Iya, ada 14 ya. Ini maksudnya pembagiannya dibagi. Kalau dhamir dibagi ada berapa? Ada 3. Ada dhamir muttasil, ada dhamir mustatir, ada dhamir munfasil. Nah, dhamir mana yang bisa jadi mubtada? Apakah semuanya bisa jadi mubtada? Maka beliau mengatakan, wala yajuzu al-ibtida bimattasal. Wala yajuzu lan ora kena al-ibtida'u apa ibtida utawa mubtada bima kelawan dhamir kang ittasal nyembung. Minadh dhamiri bayani saking dhamir bal tetapi ni bikuli kelawan saben ma dhamir kang infasal munfasil. Beliau mengatakan wala yajuz dan tidak boleh al-ibtida mubtada ya bimat tasal dengan dhamir yang ittasal dengan dhamir muttasil. Dengan dhamir muttasil berarti mencakup mustatir juga. Karena mustatir itu juga tersembunyi di dalam fi'il tersebut. Mubtada. Maka tidak boleh ya. Misalkan dhamir muttasil kemarin apa misalkan contohnya adalah dhamir muttasil darabtu misalkan. Apakah bisa lafaz darabtu tunya itu, tunya itu jadi mubtada? Nggak bisa. Nggak bisa. Atau mustatir, ya, doroba misalkan. Malah nggak mungkin, karena domirnya aja nggak kelihatan, gimana dibuat mubtada. Minadh dhamiri, dari dhamir. Nah, kemudian apa yang bisa dibuat mubtada kalau gitu dari dhamir ini? Bal bikul liman fasal. Akan tetapi dengan setiap apa-apa yang infasal. Maksudnya dengan setiap dhamir yang munfasil. Kalau dhamir munfasil bisa dibuat mubtada. Dhamir munfasil ya yang huwa huma hum ya huma una anta antum antum anti antum antuna ana nahnu itu dhamir munfasil. Kemudian beliau memberikan penjelasan. Mana saja dhamir munfasil itu? Maka beliau mengatakan ana wa nahnu anta anti antuma antuna antum wa huwa wahya hum huma wa hunna. Dhamir munfasil itu ada 12 secara umum, secara rinci ada 14. 12 dihitung ya. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antunna, antum, huwa, hiya, hum, huma, hunna. 12. Makanya beliau menyebutkan kemudian wahunna aidzon fal jami'u, maka seluruhnya totalnya 12. 12. Hilang loro. Karena antuma dan huma jadi satu. Ya. Karena antuma dan huma untuk mudzakkar muannats kan sebenarnya antuma bisa mudzakkar muannats, huma bisa mudzakkar muannats. Maka beliau menganggap itu satu saja. Jadi jadilah 12. Kalau mau diperinci, antuma untuk laki-laki, antuma untuk perempuan, huma untuk laki-laki, huma untuk perempuan. Tapi beliau mengatakan huma dan antuma sudah satu saja. Maka jadilah 12. Waqad madha dan sudah berlalu minha dari 12 dari 12 dhamir tadi, misalun contoh-contoh muktabar yang dianggap. Kemudian beliau mengatakan wa mufradan, agak nyempil sedikit, beliau memberikan penjelasan tentang kondisi mubtada. Bagaimanakah mubtada itu? Mubtada itu kondisinya harus mufrad. Wa mufradan lan hale mufrad
Wa ghairuhu lan selaini mufrad ya'ti nekakno apa ghairuhu al khabar ing khabar. Maka mufrad di sini adalah hal-halnya mubtada. Mufradan. Khabar harus mufradan. Maka di situ mubtada diberi penjelasan isim dhahir mufradan. Maksudnya mufrad apa mufrad? Mufrad dalam pembahasan mubtada dan khabar adalah ma laisa bijumlatin. Mufrad itu selama dia bukan jumlah ismi atau fi'liyah maka disebut mufrad. Atau sibul jumlah. Ma laisa bijumlatin wala sibul jumlah. Selama dia bukan jumlah dan bukan sibul jumlah, maka dia disebut mufrad. Sibul jumlah ya seperti dhorof dan isimnya, seperti jar dan majrurnya. Itu sibul jumlah. Ya, itu sibul jumlah. Kalau mudhof ilaih, maka dia nggak masuk jumlah, nggak masuk sibul jumlah. Karena mudhof ilaih itu adalah dua kata yang digabung menjadi satu kata. Dia bukan jumlah. Baik. Maka boleh kalau mubtada itu tersusun dari mudhof ilaih. Makanya tadi di contoh yang mubtada boleh di akhir tadi. Qaimun akhuna, mubtadanya mana? Akhuna. Akhuna tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih. Akhuna, akhu dan na. Maka boleh. Wa mufradan, dan mubtada itu hal atau kondisinya harus mufrad. Wa ghairahu, dan selain mufrad. Kalau selain mufrad, berarti kalau selain mufrad dia jumlah atau sibul jumlah, ya'til khabar, maka dia menjadi khabar. Maka kita tahu kalau dalam baca kitab kemudian ada yang harus dipilih mana mubtada mana khabar, ya. Kita gampang milihnya adalah mubtada itu pokoknya enggak boleh jumlah atau sibul jumlah. Kalau khabar dia boleh jumlah atau sibul jumlah. Baik. Wa ghairu, dan selain mubtada yang mufrad itu ya'til khabar, maka dia datang menjadi khabar. Kemudian fal awwalu, maka yang pertama. Fal awwalu, maka yang pertama. Al-lafdzul ladzi adalah lafaz. Fal awwalu maka utawa yang dihin al-lafdzu iku al-lafdzul lafaz alladzi kang fin nazmi ing dalam nazam mar kang wis kelewat apa lafaz. Maka yang pertama maksudnya yang mubtada mufrad itu contohnya adalah pada lafaz yang sudah lewat di nazam sebelumnya. Yang mubtada yang dia mufrad. Ya contoh-contoh tadi Zaidun, Zaidani, Zaiduna, Akhuna, semuanya itu adalah mubtada yang mufrad. Makanya beliau mengatakan fal awwalu, awal maksudnya mana? Awal itu mubtada mufradan. Contoh mubtada mufradan itu adalah pada lafaz yang pada nazam ini sudah disebutkan sebelumnya. Yaitu Zaidun, Zaidani, Zaiduna, Akhuna, Anta dan seterusnya. Anta ahlunil qadha. Itu semuanya mubtada mufrad. Kenapa? Bukan jumlah. Ya, mubtada sendiri. Jadi mubtadanya mufrad, mubtadanya sendiri. Wa ghairuhu, dan selain hu balik ke mana? Hu balik ke awal. Wa ghairul awal berarti tani. Ini bahas nazam itu memang rada ruwet. Berarti jelasno makna nazami dan kemudian baru jelaskan isinya. Wa ghairu, dan selain awal berarti yang kedua, berarti khobar. Wa ghairu, dan selain khobar dan selain yang pertama yaitu khobar yang bukan mufrad. Fi arba'in ya. Wa ghairu, lan selaine al awal iku fi arba'in ing dalem papat mahsuru iku terbatas. Dan selain awal dan selain mubtada yang mufrad, maka ada dalam 4 jenis yang terbatas. Fi arba'in dalam 4 jenis mahsuru yang terbatas. Yang bukan mufrad. La ghairu, tidak ada selainnya.
la ghairu. La-nya di sini adalah la nahi dan dia sifatnya ataf. Ghairu ma'tuf pada ghairuhu. Atau ma'tuf pada mahsuru. Mahsuru la ghairu gitu. Mahsuru la ghairu. Dan tidak ada selainnya. Jadi cuma 4 ini yang disebut selain mufrad. Yang selain mufrad yaitu yang pertama wahya, ya. Lan utawi papat. Ya. Dan yang 4 tadi yang pertama iku adzarfu dzaraf yang pertama. Dzaraf. Yang kedua al-majrur, jar majrur. Maka itu juga bukan mufrad. Yang ketiga wa fa'ilun. Fa'il ma' fi'lihi bersama dengan fi'ilnya. Berarti fa'il bersama dengan fi'ilnya. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, kemarin kan katanya kalau fa'il berada di depan, maka dia nggak jadi fa'il kan itu. Fa'il kalau dia mendahului fi'ilnya, maka dia nggak jadi fa'il. Jadi apa? Mubtada. Kata Zaidun qara'a dan qara'a Zaidun. Kata pertama Zaidunnya ada di mubtada. Qara'a dia fi'il, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Tapi kalau kita ngomong qara'a Zaidun, qara'a adalah fi'il, Zaidun fa'il. Karena kaidah dari fa'il kemarin adalah fi'ilnya harus mendahului fa'il. Kalau fa'ilnya mendahului fi'il, maka fa'ilnya jadi mubtada. Baik. Maka di sini fa'ilun ma'a fi'lihi, fa'il bersama fi'ilnya. Tapi ingat kata yang setelahnya alladzi sodar. Sodar itu taqaddama. Sodar itu yang mendahului. Jadi wa fa'ilun dan yang ketiga adalah fa'il bersama dengan fi'ilnya yang mana fi'ilnya sodar mendahului fa'il. Wal mubtada yang keempat adalah ya berarti ini wa fa'ilun ma' fi'lihi alladzi sodar itu adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah jumlah ismiyah dan beliau mengatakan wal mubtada ma'malahu minal khabar. Yang keempat adalah mubtada bersama apa yang untuknya dari khobar. Jadi mubtada bersama dengan khobar. Mubtada khobar dia jadi jumlah ismiyah. Baik. Jadi ada 4. Enggak disebutkan di sini ya. Oh, disebutkan di sini ya, khobar. Ya, khobar ada 4. Khobar yang ghair mufrad ya. Ini khobar ghair mufrad. Karena khobar bisa mufrad. Zaidun qaimun, khobar dan dia mufrad. Maka di sini perlu sampai penjelasan khobar ghair mufrad. Khobar ghair mufrad ada 4. Yang pertama dzaraf. Yang kedua majrur, 3 fi'il fa'il, yang keempat mubtada khobar. Fi'il fa'il berarti jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalau mubtada khobar berarti jumlah Kalau fi'il fa'il berarti jumlah fi'liyah, kalau mubtada khobar berarti jumlah ismiyah. Baik. Kemudian contohnya bagaimana? Poin terakhir beliau menyebutkan contohnya. Contoh untuk yang dzaraf. Maka beliau mengatakan ka anta indi. Anta indi. Anta mubtada, khobarnya indi. Indi itu tersusun dari dzaraf dan isimnya. Indi, ain nun dal itu dzaraf. Indahu, indaka, indal baiti. Ya, itu dzaraf. Ya-nya itu adalah dhamir. Ya-nya itu indi, ya-nya itu dhamir. Ya, ya-nya itu dhamir. Maka dia tersusun dari dzaraf dan isim yang berupa dhamir. Maka indi adalah khobar berbentuk dzaraf. Maka kalau kita i'rab anta mubtadaun marfuun wa ismun dhamir mabniun al fathi, kemudian indi ya indi dzaraf ya. Ya dzaraf, kemudian ya adalah dhamirun wa huwa gitu ya. Indi wa huwa dan dia adalah khobarun fi mahalli raf'i pada posisi rafa. Pada posisi rafa. Meskipun kelihatannya dia enggak marfu. Karena kan indi kasrah gitu. Maksudnya? Enggak rafa.
Yang mana? Ya itu tak? Bukan, karena indi itu adalah khobar. Khobar hukumnya apa? Rofa. Iya, karena indi misalkan seperti gini. Ya, contohnya misalkan Ubaidun amamaka. Ubaid di depanmu. Ubaid mubtada, amama adalah dzaraf yang dia mansub karena dzaraf di atas fathah fi mahalli raf'in. Dia nasab. Nasabnya karena dia dzaraf. Karena dzaraf ada yang mabni ada yang mansub. Dia nasab karena dzaraf, tapi dia pada posisi rafa. Kenapa? Karena dia khobar. Makanya kalau misalkan dia memiliki hukum i'rab, tapi hukum i'rabnya menyelisih kondisi wujudnya, maka kita katakan fi mahalli. Bukan langsung marfu'un misalkan, bukan. Tapi fi mahalli raf'in. Kenapa kok harus dikasih fi mahalli? Karena zahirnya dia enggak rafa. Zahirnya dia mansub, ama. Ya, mansub. Maka kita katakan fi mahalli raf'in wa huwa khabar. Pada posisi rafa dan dia adalah khabar. Kemudian contoh yang kedua untuk majrur, ya, jar majrur adalah wal fatawa dan contohnya dan al fata bidari, al fata atau jadi saya tulis zaitun ya. Al fata bidari, al fata mubtada. Ya. Kemudian bidari, ya, bidari dari, ya, bi-nya adalah ba-nya adalah huruf jar dan dari adalah majrur. Majrurun fi mahalli raf'in. Dia majrur tapi dalam posisi rafa. Kenapa kok dalam posisi rafa? Karena dia khobar. Rumahku, rumah. Yaknya adalah ku. Bidari di rumahku. Yang ketiga fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Baik. Seperti contohnya kalau fi'il dan fa'il ya. Contohnya adalah ibni qara'a. Bukan qara, tapi sebenarnya qara'a gitu. Cuma dihapuskan hamzahnya karena untuk kebutuhan syair. Qara'a, ibni qara'a gitu maksudnya. Ibni qara'a. Maka ibni di situ adalah mubtada. Khobarnya mana? Qara'a. Khobarnya adalah qara'a dan kalau kita i'rab misalkan qara'a adalah fi'il wa fa'iluhu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun takdiruhu huwa wal jumlatu fi mahalli raf'in wa hiya khabar. Dan jumlah ini, jumlah qara'a, jumlah fi'liyah ini adalah pada posisi rafa karena dia khabar. Karena qara'a itu tersusun dari fi'il dan fa'il. Fa'ilnya tersembunyi. Ibni itu mubtadanya. Qara'a itu adalah khabar. Kemudian yang terakhir mubtada dan khobar. Contohnya adalah ini kurang za ya sebenarnya. Za gitu ya. Za. Za. Yang keempat, yang tersusun yang khobarnya terbuat dari jumlah ismiyah. Jadi mubtada khobarnya tersusun dari mubtada khobar. Jadi mubtadanya double gitu ya. Mubtadanya double. Contohnya adalah wadza abuhu qari. Qari maksudnya qariun. Maka kita katakan za adalah isim isyarah dan dia mubtada. Hadza gitu maksudnya za itu maksudnya hadza. Tapi hanya itu kan bukan isim isyarah sebenarnya. Isim isyarah hanya za-nya saja. Maka kita katakan za abuhu qariun. Maka za adalah mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya adalah kalimat abuhu qariun. Qariun yang membaca. Qari di sini maknanya qariun. Dihapuskan hamzahnya karena syair. Qariun yang membaca. Wa dza abuhu qari. Maka dza adalah mubtada. Kemudian abuhu adalah mubtada kedua. Mubtada kedua yang tersusun dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian qari'un adalah khobar dari mubtada kedua. Dan jumlah abuhu qari'un adalah khobar fi mahalli raf'in
khobar dari isim isyarah za. Gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya, insya Allah. Paham ya. Mumet, bingung. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.